Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat tradingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai per tanggal 3, tanggal 4 sampai tanggal 5. Tentunya di 3 hari ke depan. Kalau harinya bisa dikatakan ya mulai hari Rabu, hari Kamis sampai atas waktu hari Jumat. Semoga bisa dipahami sobat ya. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan tema yaitu suatu semesta ya. Semesta akan memberikan petunjuk buat kalian apa nantinya yang akan terjadi. Kira-kira seperti itu ya inti dari temanya ya. Sekali lagi, semesta akan memberi petunjuk apa ya untuk kalian di 3 hari ke depan. Semoga bisa ditangkap ya, intinya seperti itu ya. Oke sobat ya, yang jelas ketika nanti tetap ya pembacaannya, ketika nanti adanya suatu petunjuk ataupun saran buat kalian ketika itu baik ya syukuri ya, aminkan, kan tidak masalah karena ucapan adalah doa, kan seperti itu. Ketika nanti pembacaannya kurang baik ya jangan ditakuti ya, tetap jadikan sebagai suatu waspada, sebagai suatu pembelajaran atau hati-hati agar kita lebih selamat lagi, lebih sukses, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya, kan seperti itu sobat ya. Jadi bisa dipahami ya. Dan untuk yang tidak kalah pentingnya, semua uploadan video saya ya ataupun readingan terbaru saya yaitu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya tarikan energinya itu mengacak ya, nggak tahu nanti siapa yang ketarik energinya, seperti itu. Dan ketika tidak ada tepat ya, tidak ada resonate ya jangan kecewa ya, harap dimaklumi ya, kan ini kan bersifat general reading sobat ya. Ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah, tetap aminkan karena kebaikan ataupun kepositifan ketika kita aminkan ya semoga itu akan bisa terjadi sama kita, kan seperti itu. Satu lagi, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, maaf sekali lagi ya, ketika kalian ingin tepat ya, ingin resonate ya silakan konsul secara pribadi, akan seperti itu. Karena dengan konsul secara pribadi saya bisa mengetahui nama kalian ataupun sedikit info data dari kalian. Nah dari situ saya akan bisa menembak tepat sasaran, dan kalian pun dalam tanda kutip ya yang konsultasi ya pastinya akan mendapatkan suatu kepastian dalam jawaban. Nah kan seperti itu. Jadi harus bisa dibedakan ya, mana yang bersifat general, mana yang bersifat privat. Nah, sering saya mengatakan ketika bersifat general tidak tepat ya mohon harap dimaklumi ya, jangan berkomentar yang macam-macam, kan seperti itu ya. Nah, karena sudah banyak sih yang seperti itu ya. Akibatnya komentar bermacam-macam ya akhirnya saya keluarkan dari channel Ruang Batin. Nah, itu saja sobat ya. Sekali lagi, misi visi saya yaitu untuk apa? Untuk memberikan suatu informasi ya, kan seperti itu. Oke sobat ya, next lanjut untuk zodiak selanjutnya. Setelah zodiak Aquarius, tetapi akan saya tarik dulu untuk energinya ya. Kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Taurus, artinya zodiak Taurus akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Iya, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara dari Taurus 3 hari ke depan.
Ini kartu utama kalian ada Wheel of Fortune ya, ada perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan ya, kartu utama kalian ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Temperance ya. Ini ada malaikat sedang menuangkan air ya di cup satu ke cup yang lainnya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Taurus tentang asmara, di kartu utama kalian ada Wheel of Fortune ya. Di sini bisa dikatakan berhubungan sama hukum ya, ataupun bisa sering kita namakan hukum imbal balik ataupun hukum karma. Dimana di sini jelas ya, ketika kalian menjalankan hubungan asmara itu dengan positif ya, dengan baik, dengan rasa damai, cinta kasih, kasih sayang, itu kelihatannya akan juga bagus ya, gitu loh. Beda lagi ketika kalian menjalankan hubungan asmara penuh emosi ya, tidak terkontrol ya, sedikit-sedikit tidak bisa meredam rasa ego ya, itu kelihatannya di sini juga akan kurang bagus juga. Maka dari itu di sini adanya Wheel of Fortune petunjuknya bahwasanya dikatakan kalian harus bisa agar berusaha lebih baik lagi lah, agar yang menghantam kalian itu ya baik juga. Ketika itu buruk ya akan kebalikannya, akan menghantam kalian lebih buruk lagi di faktor asmara, kayak gitu loh ya. Terus di kartu konfirmasinya mengatakan ada Temperance, artinya di sini saya juga menangkap kalian itu sudah bagus ya, sudah baik, sudah betul. Karena di sini jelas ketika kalian menjalankan hubungan asmara, kalau saya tangkap energi kartu, kalian penuh waspada ya, penuh teliti, penuh sangat berhati-hati. Kalian tidak mau istilahnya istilahnya itu tergesa-gesa ataupun terburu-buru setiap adanya satu masalah ataupun menyikapi sebuah permasalahan. Itu cukup bagus ya. Nah, kalau bisa ini dipertahankan agar agar kalian bisa mendapatkan suatu hukum yang baik juga, hukum karma yang baik juga. Ya, tadi saya mengatakan ketika kalian baik ya, di depannya apalagi ditunjang dengan rasa istilahnya itu rasa sangat hati-hati sekali ya, sangat teliti, tidak mau keburu-buru menyikapi masalah dengan situasi dingin, tidak menutup kemungkinan di sini akan bagus. Jadi jelas intinya kalau di asmara kelihatannya masih cukup aman ya, jadi Taurus ya, karena kalian juga bisa menyikapi dalam hal itu. Kalau saya tangkap energinya, maka di sini terlihat dua kartu menunjukkan cukup aman, cukup bagus. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi semua. Kita lihat untuk pekerjaan, di sini ada Three of Cup ya, Five of Cup ataupun 5 cup ya. 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri ya, sama seseorang yang sedang bersedih kelihatannya. Terus dikonfirmasi sama kartu 8 Pentacles ya. Seseorang sedang memahat koin, menjadikan satu persatu, ada 8 koin. Ini kalau saya tangkap energi Taurus tentang pekerjaan di sini jelas ya. Kelihatannya gini ya, mungkin situasi pekerjaan kalian itu sudah kalian bina dengan baik ya. Sudah kalian susun rencana apapun itu ya. Gitu loh. Terus di bayangan kalian ataupun di pikiran kalian itu akan terrealisasi. Akan baik juga, akan bagus juga, karena apa? Kalian sudah menyusun rencana ya. Terus tanpa kalian sadari kenapa entah tiba-tiba di sini ada suatu masalah yang tiba-tiba datang menghantam kalian. Bisa dikatakan masalah itu dadakan lah, tanpa kalian ketahui sebelumnya, tanpa kalian sadari ya. Tiba-tiba seperti itu ya. Akhirnya di sini kalian istilahnya ada kekecewaan ya. Gitu loh. Ya dalam arti ya bagaimana tidak kecewa yang selama ini sudah kalian susun rapi, bahwa kalian sudah berpikir akan bisa mencapai target, akhirnya di sini ujuk-ujuk ada suatu masalah menghantam kalian dan itu tidak bisa terrealisasikan, tidak bisa mengena sama kalian. Keberhasilannya mungkin pencapaian target-targetnya itu tidak bisa mengenal. Maka di sini terlihat adanya suatu rasa kekecewaan. Kalian sendiri juga tidak menyadari kok tiba-tiba ada masalah yang membuat rencana saya tidak berjalan lancar. Akhirnya kalian mempunyai pemikiran seperti itu. Cuman di sini disarankan kalian jangan terlalu bersedih berlarut-larut sobat, apalagi down ya. Karena di sini masih ada 2 cup ya yang masih berdiri, artinya kalian masih bisa diberi kesempatan. Ketika kalian ingin memperbaiki itu akan kembali stabil. Intinya di situ ya. Jadi jangan berlarut-larut ya. Terus untuk konfirmnya mengatakan di sini ada 8 koin. Artinya di sini kalian masih perlu perjuangan lagi ya. Gitu loh ya. Ya ada hubungannya mungkin di kartu pertama tadi ya. Jadi ketika kalian ada masalah ya mau nggak mau kalian harus mau memperbaiki lagi, mau berjuang lagi. Kalau saya menangkap juga ada sebagian dari kalian yang berusaha istilahnya itu memulai dari nol lagi, membina dari nol lagi. Ya itu saya rasa tidak masalah ya. Yang jelas di sini kalian adanya suatu perjuangan, adanya suatu rasa kerja keras untuk bisa istilahnya membaikkan lagi mana yang menjadi kurang baik, itu kalian berusaha untuk istilahnya itu memperbaiki satu persatu. Ini ya jadi tergambarkan bahwa kalian di sini adanya suatu perjuangan keras ya, tanpa adanya satu menyerah. Itu cukup bagus ya, gitu loh ya. Terus di faktor keuangan di sini ada 9 cup yang masih 9 cup itu tersusun rapi ya, sama orang yang sedang duduk, kelihatannya orang ini sedang lagi bahagia. Terus dikonfirmasi sama kartu Three of Sword ya, Three of Sword, 3 pedang menusuk hati.
Kalau saya tangkap di sini untuk masalah keuangan bisa saja gini ya. Mungkin harapan keuangan kalian sedang berharap keuangan ya. Mungkin kalian dijanjikan keuangan ataupun apa. Dan kalian di sini sudah merasakan senang ya. Sudah merasakan senang, sudah merasakan bahagia bahwa misalnya kalian sudah yakin ya, sudah pasti kalian akan mendapatkan keuangan. Jadi kalian merasa bahagia, merasa senang ya dengan harapan-harapan kalian, dengan angan-angan kalian. Cuman entah kenapa di sini tiba-tiba berubah arah gitu loh ya. Adanya suatu three of swords. Jadi yang semula kalian itu harapkan, yang membuat kalian itu merasa bahagia, tiba-tiba di sini adanya suatu rasa kekecewaan. Ini hampir sama pekerjaan kalian ya, gitu loh. Jadi harapan yang sudah kalian dambakan ya, itu kelihatannya akan kandas di sini gitu loh. Mungkin kalian faktornya yaitu tadi mungkin dibohongin ataupun di PHP-in ya. Jadi kalian di sini adanya suatu kekecewaan, adanya suatu luka batin, adanya suatu kesedihan. Ini yang saya tangkap di faktor keuangan. Nah, gitu loh. Ya bagaimana tidak bersedih karena apa ya istilahnya itu kita mau mendapatkan uang tiba-tiba gagal, tiba-tiba kandas. Ya, gitu loh. Nah, adanya suatu permasalahan. Yang jelas di sini adanya suatu kekecewaan akhirnya di sini kalian. Cuman saran saya ya jangan terlalu dibikin pusing ataupun jangan terlalu terbawa perasaan yang terlalu dalam sobat. Biarpun kita mungkin merasa dibohongin ataupun mungkin rezeki itu lepas dari kita ya kita harus tetap semangat ya. Boleh kita kecewa, amarah, benci, terus istilahnya bersedih itu boleh tapi jangan terlalu berlarut-larut lah ya gitu loh. Yang jelas kita harus tetap bisa kembali bangkit kembali pulih. Nah, untuk masalah keuangan sendiri di sini kelihatannya apa ya kalau saya menangkap energinya sih kalian itu keuangan kalian tidak terlalu zoom juga ya, tidak terlalu minus. Masih ada lah, cuman ngepres ya. Kalau saya tangkap energi dari keuangan kalian itu ngepres gitu loh. Jadi harap dikontrol saja tentang masalah pengeluaran dan pemasukan. Itu saja saran saya sobat ya. Karena di sini jelas adanya suatu kekecewaan istilahnya rezeki itu bisa dikatakan apa ya banyak ya kandas gitu loh ya. Tapi sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya biar lebih jelas ya. Ini untuk faktor asmara, jelas di sini saya menangkap ada suatu tanda-tanda bagus, tanda-tanda baik, tidak ada sistem 50-50 ya. Yang mempunyai zodiak Taurus kelihatannya akan bahagia, akan senang ya. Mungkin asmara kalian masih cukup stabil, masih cukup aman, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Ketika itu mungkin ada ya, ya tidak terlalu ngefek lah. Terus di faktor pekerjaan ini zodiak Taurus ini sering ya dikejar-kejar tentang masalah orang toksik ya. Ini jelas adanya pengaruh dari orang-orang toksik ya yang membuat ambiar semua, yang membuat susunan rencana kalian ya, yang sudah kalian susun rapi adanya suatu gangguan di sini. Akhirnya menjadi berantakan dan kalian ada yang mengulang dari nol, ada yang ingin memperbaiki dari awal. Ya saya rasa tidak masalah ya. Yang penting kalian ada usaha ya. Karena jelas di sini ada permainan pihak ketiga yang mengirimkan energi yang kurang bagus ya. Terbukti adanya ya, terbukti juga mengena di masalah keuangan. Tadi petunjuknya itu istilahnya itu apa? Istilahnya itu beruntun. Ya, di faktor keuangan juga saya mendapat petunjuk adanya suatu energi yang kurang baik. Itu tadi yang menyebabkan adanya kegagalan, adanya kebohongan-kebohongan. Ya. Bisa seperti itu. Itu efeknya. Kalau bisa di netral ya untuk zodiak Taurus ya akan lebih baik ke depannya ya. Gitu ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan ya. Yang kurang bagus ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada, lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses ke jenjang berikutnya. Kan seperti itu ya. Karena tadi sudah jelas petunjuknya sesuai tema tentang asmara, tentang pekerjaan, tentang keuangan sudah saya sampaikan. Jadi intinya apapun itu ya informasi berita dari saya tetap saya kembalikan sama kalian ya. Karena kalian sendiri nantinya yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu sobat ya. Jadi saya selalu juga apa ya istilahnya berpesan ketika kalian datang masalah ya tak kunjung selesai, sepertinya ada keruwetan ya tidak bisa dilogikakan, banyak keminusan, banyak ketidakwajaran ya tidak ada salahnya gitu loh. Sering saya mengatakan tidak ada salahnya dikuatkan secara doa ya, pendekatan sama Sang Maha Kuasa juga langkah-langkah ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya sobat, karena sudah banyak sekali yang seperti itu gitu loh yang akhirnya mengakar karena diabaikan. Nah kan seperti itu sobat ya, karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri, apalagi mengetahui ya, menyadari terus kita abaikan ya, tetap kita selamanya akan merasa terprosot ya, seakan-akan apa ya, situasi konflik itu terus-terusan terjadi, yaitu imbas karena tembakan energi negatif ataupun pengiriman black magic itu tidak langsung,
ada yang sifatnya langsung, ada yang sifatnya bertahap. Istilahnya itu menggerogoti pelan-pelan, tapi banyak keminusannya nanti, banyak masalah. Bagaimana kita bisa keluar dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman ketika kita sendiri tidak mau berusaha, karena kan jelas sekali lagi nasib itu kan tidak akan pernah bisa berubah kalau kita sendiri tidak mau mengubahnya. Saya rasa sudah bisa dipahami ya untuk sahabat semua, sahabat Taurus ya. Sekali lagi mungkin sampai di sini dulu, semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.